Selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua? Jangan lupa kalian untuk yang nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Ini adalah segmen khusus yang aku pikir sedemikian panjang. Kira-kira apa lagi ya selain book, cook, dan travel. Maka aku ngadain segmen khusus tentang yang apa yang istimewa dari channel ini. Jadi aku datengin bintang tamu. Siapa dia? Kenapa kok bisa ada di sini? Gitu. Nah, ini saya datengin dia khusus untuk cuap-cuap. Jadi aku kasih nama di sini adalah efek apa? Cuap-cuap, segmen cuap-cuap, agar kita bisa bincang-bincang tentang apapun itu, tentang bagaimana dan sharing-sharing serta kisah-kisah inspiratif mungkin, atau hal-hal yang mungkin akan bermanfaat pada nantinya. Nah, kalian jangan lupa ya, ini adalah segmen spesial dan kalian harus subscribe dari awal, subscribe channelnya dan tonton dari awal sampai akhir. Oke, sekarang seperti yang saya katakan tadi, kita ketemu lagi. Nah, ini bintang tamunya saya perkenalkan dulu, namanya Arina Camelia, ya kan ya? Camelia. Oh, Camelia. Ntar kalian yang nonton video ini wajib follow Instagramnya ya. Ntar saya kasih alamatnya di deskripsi di bawahnya ini. Jadi kalian wajib follow Instagramnya, dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram Vita Agustina dan percetakan Dunia Pustaka dan Dua Aksara dan Kerisan. Pokoknya follow semua alamat alamat medsosnya saya akan tulis di box di deskripsi box. Oke, kita langsung saja, kita langsung bertanya kepada Mbak Arina Camelia. Adik Camelia. Adik Arina, panggilnya siapa nih? Arina. Oh, Arina. Oke. Kira-kira nih Rin, biar itu ya, biar akrab ya. Jadi kami udah akrab banget tuh dia, udah teman suka duka gitu. Jadi kira-kira saat ini profesinya itu sebagai hakim ya? Iya, calon hakim sebenarnya. Calon hakim. Jadi Arina itu ternyata dia keren banget nih yang Arina ini. Jadi dia mampu dari sekian ribu orang, dia yang terpilih menjadi calon hakim ya. 35.000. Bayangkan 35.000 men. Dan dia satu-satunya yang terpilih. Mungkin banyak ya yang terpilih, tapi 1.500. Nah, dia satu dari 1.500 itu. Bayangkan dari 35.000 kemudian jadi 1.500. Jadi ini kita harus menimba ilmu banget dari Arina Camelia. Nah, kira-kira kenapa gitu? Kenapa tertarik untuk menjadi calon hakim? Kenapa bukan profesi lain misalkan? Nah, ini biar di luar sana juga ikut itu ya, terinspirasi gitu pilihan hidupnya. Kenapa menjadi hakim? Kenapa misalkan bukan wira swasta atau bukan guru atau bukan apa? Kenapa memilih hakim? Kalau jujur sih karena waktu itu lagi pengangguran. Ya, jadi 3 bulan pengangguran. Nah, dan itu menyiksa. Jadi ternyata buat kalian yang ada di luar sana yang sedang pengangguran, jangan berkecil hati. Dari keterdesakan itu, itu akan muncul jadilah hakim. Iya, ngambil peluang. Jadi pintar-pintar mencari peluang, itu tips pertama dari Ibu Hakim, pintar-pintar mencari peluang. Oke. Kakak hakim, oke, dia mau dipanggil kakak hakim ya. Nah, kira-kira kan udah menjalani proses seleksi yang sedemikian berat kan, dan kita tahu itu susah banget seleksinya untuk bisa sampai di titik ini gitu. Motivasi apa yang membuat tetap ada di jalur itu? Pernah nggak terbersit, udahlah saya nggak mau di tempat ini, saya pengen ke tempat lain saja, misalkan lihat yang lain lebih bagus, lebih enak atau semacamnya. Pernah nggak terbersit seperti itu? Enggak sih, karena saya lihat hakim itu hobi traveling ya. Setiap 4 tahun sekali, 2-4 tahun sekali itu pasti keliling daerah-daerah di Indonesia, ketemu orang-orang baru, ketemu tempat-tempat baru. Dan kalau saya menemui kesulitan ya hadapi, bukan malah lari dari kesulitan itu. Nih buat kalian yang hobi jalan-jalan nih pas
hakim adalah profesi yang paling pas dan tepat. Ternyata dia bisa di samping juga sebagai mengemban tugas negara yang sangat berat sekali. Nah itu juga bisa untuk meluapkan hobinya sebagai hakim. Sebagai traveler, bisa kemana-mana men. Oke. Sekarang selanjutnya nih saya pengen tahu nih, kira-kira tips menjadi hakim yang baik itu apa dan bagaimana gitu biar bisa diterima oleh masyarakat ya. Pasti tidak mudah untuk menjadi hakim kan memutuskan yang ini gitu. Gimana? Pastinya harus punya integritas, tapi juga bersamaan harus fleksibel juga. Karena kalau kita nggak punya integritas, kita juga pasti akan dinamakan sebagai hakim. Hakim kan yang pegang undang-undangnya, pegang hukum-hukumnya, tapi justru kan juga ada hukum adat. Biasanya banyak hakim juga yang pakai hukum adat dalam putusannya. Nah itu yang biasanya lebih membumi, lebih dipercaya masyarakat, bukan hanya secara formalitas saja, tapi benar-benar hakim dalam kehidupan di masyarakat. Tuh dicatat ya teman-teman. Aduh ini inspiratif sekali nih. Jadi harus punya integritas itu pastinya. Jadi harus dan komitmen ya. Ya. Kalau nggak berkomitmen nggak bisa gitu. Ya. Nah kira-kira bisa nggak diceritain apa tipsnya biar bisa lolos sampai sekarang gitu, biar bisa dibagi-bagi sama di luar sana gitu. Tipsnya ada endorse-nya nggak? Kalau tipsnya sih pertama, kalau saya bukan dari diri sendiri, bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga tanya ke orang tua. Restu orang tua ya. Kalau jujurnya umi saya tuh waktu itu nggak masih belum menerima saya jadi hakim. Sampai sekarang pun masih bercita-cita saya jadi dosen aja, udah jadi dosen aja biar nggak usah pindah-pindah. Tapi waktu almarhum abi saya itu ditanya, Ridho nggak ngasih restu nggak Arin jadi hakim? Iya. Menurut abi Arin bisa nggak? Bisa lah, kenapa tidak? Dari situ saya semangat. Jadi dorongan dari orang tua, terus habis itu dari diri sendiri, dari lingkungan juga. Jadi yang terpenting adalah dorongan dari orang tua dan semangat dari diri sendiri ya. Ya, restu dulu pokoknya yang pertama. Nah, itu kira-kira yang tes yang paling sulit itu di bagian apa itu loh? Nah, entar lagi kan mau buka ada belum sih. Belum. Tapi kemungkinan 3 atau 5 tahun lagi kemungkinan. Oh, masih lama ya ampun. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalian nonton video ini 5 tahun yang akan datang. 2014. Kalian bisa 2024. Nih lihat tips menjadi calon hakim yang baik, tips biar lolos jadi calon hakim. Aduh itu kalian harus nonton nih 5 tahun. Jadi video ini bisa digunakan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Oke. Selanjutnya mau diceritain enggak? Gimana aja? Ya coba diceritakan nih. Jadi tesnya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tes TPA. Antum tahu kan TPA kayak gimana kan? Iya. TPA itu apa aja, Kak? TPA itu apa? Tempat pembuatan. tes potensi akademik. Iya. PKN ada apa, dan itu pasti ada grade-nya. Tinggal pilih mau ikut yang daerah Komlot atau jalur Komlot atau jalur umum atau jalur Papua Barat. Papua Barat. Jadi lebih berpeluang TPA itu. Soal peluang sih sama aja sih, tapi kalau saya merekomendasikannya yang umum. Terus yang kedua SKB. SKB itu ada hukum formal, hukum material, hukum formil, terus sama psikotes. Itu apa itu? Hukum formil itu ya apa? Kalau undang-undang gitu. Iya, hukum material kan undang-undangnya. Perlu nggak menghafal undang-undang? Perlu. Jadi kalian harus hafal nih undang-undang nih. Iya, tapi nggak perlu hafal dalam otak aja sih, karena biasanya hafalan dalam hati itu lebih melekat. Ingat, hafal dalam Jangan hati. ingat mantan jadi. Jadi ingat ya. Jadi daripada kalian ngafal, aduh betapa menyakitkannya mantan, mending ngafalin undang-undang buat calon hakim. Di luar sana ini perlu dicatat nih. Terus apalagi nih tesnya nih? Tes wawancara. Wawancara plus baca kitab. Baca kitab apa? Baca kitab ada 9 kitab, salah satunya Bidayatul Mujtahid. Kitab kuning. Ya, terus banyak sih. Karena kebetulan di Hakim Kemenak ya.
Kok kemenang? Apa? Pengadilan Oh, agama. pengadilan agama, sorry. Maaf men. Jadi, aduh kalian ini pokoknya kalau kalian penasaran siapa ini, seperti apa sosok Ibu Arina ini, kalian bisa nanti follow Instagramnya. Saya kasih linknya di bawah ini ya. Oke, sekarang kira-kira yang waktu wawancara itu kan paling menakutkan ya pasti ya. Kalau apalagi ditanya apa dan pasti deg-degan banget gitu tuh. Nah, apa kira-kira? Jadi waktu wawancara itu kita bakal masuk pastinya sendiri-sendiri dong. Di situ ada 2 orang penguji, yang pertama dari akademisi, yang kedua dari hakim. Biasanya itu hakim tinggi. Hakim tinggi itu kan dari PTA ya, PTA mana saja. Dan di situ biasanya hakim tinggi di Sumatera itu, kemudian ke Jawa. Jadi memang di situ seleksinya murni, tidak ada keberpihakan gitu. Terus di situ ditanya apa aja. Pertama ditanya tentang, waktu itu saya ditanya gini, seandainya kamu diterima, sedangkan kamu punya keluarga, mau milih siapa? Nah, terus milih siapa nih? Penasaran ya? Ya milih siapa nih? Karena waktu itu wawancara, pasti dong Milih negara Pak. oh. Ya saya kebetulan waktu itu belum keluarga Pak. Saat ini saya belum berkeluarga, jadi saya akan memilih calon suami yang bisa mendukung saya, mendukung karir saya. Syarat untuk jadi calon suaminya Ibu Hakim. Mendukung, jadi tidak ada apa ya, kayak terpaksa harus menerima Rina yang seperti ini, enggak. Jadi memang harus didukung. Jadi tidak ada pilihan antara kamu mau milih keluarga atau negara, harus berjalan seiringan. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan apa ya? Kenapa mau jadi hakim? Jadi teman-teman setelah saya tanya itu, ada yang karena uang, karena gajinya besar ya, besar banget. Besar banget. Iya. 0 tahun aja itu 13,5. Tuh, biasa aja. kalian itu yang tertarik. lebih kayak dia. 13-an. 13 berarti traktir dong. Nah, belum sama tunjangan rumah. Oh ada. Jadi kalian yang emang hakim itu emang menggiurkan banget ya, di samping gajinya yang banyak dan tunjangan, bisa traveling. Aduh, ini kalian para calon hakim, giatlah berlatih di luar sana dan marilah jemput cita-cita untuk menjadi hakim yang bijaksana pastinya. Yang itu yang motivasi, amanah ya? Dikasih tahu yang bagus-bagusnya nih ya. Itu. Oh, iya. Udah apa lagi nih yang apa ya? Terus ditanyain juga tentang kalau misal kamu ini kitabnya, saya dapat kitab Bidayatul Mujtahid tentang rodoah. Rodoah itu apa Kak? Menyusui, sepersusuan. Sepersusuan itu saya jawabnya salah. Saya jawabnya semenda, maksudnya sepersusuan. Tapi karena saya bacanya lancar, sok-sokan aja lancar, jadi saya cuma baca, nggak usah mengartikan. Dalam hati saya syukur. Jadi siap-siap baca kitab kuning. Gitu. Nah itu dia. Di kitab kuningnya ada harkatnya apa? Nggak ada. Gundul men. Gundul men. Jadi gundul harus banget. menguasai kitab kuning gundul. Dan kenapa ini fathah, kenapa ini dhamma, kenapa ini kasrah? Jadi itu nahu ya. Iya, nahu sorofnya juga harus, dan memperlancar. Nah itu dia. Apalagi wazan dan lain-lain itu tipsnya ya. Jadi kalian yang berniat menempuh profesi sebagai hakim harus benar-benar menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe ya, dan follow Instagramnya Ibu Arina ini. Kalian bakal belajar banyak di sana, banyak bercerita tentang kehidupan keseharian seorang hakim. Oke, selanjutnya kita akan kira-kira nih, ada nggak kisah hidup yang paling berkesan? Kan udah sekian tahun hidup di dunia ini, kira-kira yang paling berkesan, yang menurut dirimu tidak susah untuk dilupakan apa? Ini maaf ya, kisah yang susah dilupakan tuh tidak termasuk di dalamnya kisah bersama mantan. Jadi udah dihapus. Kisah yang paling berkesan apa nih? Kisah yang paling berkesan apa ya? Waktu itu umur
kisaran 5 tahun. Jadi waktu itu sekitaran jam 4:30 sore, kayak banget ya. Waktu itu cuacanya mendung-mendung gelap, nggak gelap juga sih, semilir anginnya itu kerasa banget, sadu banget sih. Banyak ya. Terus waktu itu nunggu Umi, waktu itu Umi ngajar sore di Universitas Madura, Unira. Dan abi saya waktu itu di Madura juga. Waktu itu lagi studi di Malang, tapi pulang ke Madura saat itu untuk ketemu keluarganya pastinya. Nah, abi saya dan saya menunggu di kantin universitas. Nah, di situ ada seseorang yang tiba-tiba datang. Siapa dia? Bukan mantan sih. Nggak tahu, mahasiswa, walau lupa saya namanya. Waktu itu masih kecil juga nggak mungkin nanya. Kisah kecil. Terus habis itu dia ngasih saya bunga. Oh iya. Bunga kertas. Kenapa nggak dikasih? Mungkin waktu itu saya imut gitu ya. Oh, sekarang udah Lebih imut. Nah, imut. Terus dia ngasih, tapi dia itu ngasihnya dari jarak jauh. Terus saya suka sama bunga itu. Saya bilang ke abi saya, boleh nggak ngambil gitu? Ambil aja. Waktu itu saya masih malu dan abi saya langsung bilang, kamu kalau mau ambil, harus jalan. Kalau kamu takut, kamu nggak bakal dapat itu. Nah, dari situ saya banyak belajar dari ingatan saya itu. Kalau kamu mau, kamu harus berusaha, harus punya komitmen untuk benar-benar dapetin itu. Jadi kemauan itu bisa diraih dengan komitmen dan kerja keras. Oke, kerja keras. Oke, selanjutnya udah sampai di titik ini ya pasti. Iya, gimana? Sekian. Jadi boleh minum? Boleh. Jadi saya tahu banget nih, Arlina ini dia itu cerdas banget. Jadi dia sempat lompat kelas ya dulu. Jadi dia pernah lompat. Jadi dia pernah harusnya SMA ya, SMA SMP. Oh, SMP kelas 1. SMP kelas 1 dia langsung naik, bayangkan. Aduh, ini lompat-lompat sekolahnya. Jadi kira-kira tokoh yang paling menginspirasi dari kan kita tahu udah sampai di titik ini, pasti ada satu sosok yang menjadi panutan gitu, yang menjadi rujukan dari setiap perjalanannya. Nah, kira-kira siapa nih? Tidak lain tidak bukan adalah pingin kita kesini ya. Tidak lain tidak bukan. Terima kasih. Selain aku ya pastinya ya. Umi sama Umi saya. Orang tua ya. Kenapa? Umi Abi. Iya, untuk Umi dan Abi, untuk Umi yang menonton video ini, mungkin ada yang mau disampaikan buat Umi atau adik-adik. You are my everything gitu aja. Iya, karena saya melakukan sesuatu pasti motivasinya pertama itu untuk orang tua ya. Keluarga. Karena belum bersuami kali ya. Oh ya, jadi dia belum bersuami. Oh ya. Bukan sponsor. Oh iya, sekarang kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat para penonton? Kira-kira apa gitu, pesan-pesan atau inspiratif apa yang ingin dibagikan buat mereka di luar sana yang tidak seberuntung? Mungkin ada yang ikut hakim ternyata gagal, itu kan banyak kan ya. Terus kira-kira mungkin ada juga yang pengen menjadi hakim, atau mungkin juga ada yang amit-amit nanti berhadapan di ruangan hakim gitu tuh. Nah, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Hiduplah dengan baik gitu. Hiduplah dengan baik. Aduh, simple banget ya. Oke, itu dia ya temu cuap-cuap kita kali ini bersama Arina Kamilia. Dan jangan lupa kalian untuk follow Instagramnya. Ada channel YouTube? Nggak ada, surprise ini aja. Oh ya, jadi saran dia, nah itu dia teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton videonya dari awal sampai akhir, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.